الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimahullah. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul, bertemu, bermuajahah, melaksanakan salat sunnah Idul Adha di masjid yang kita cintai ini. Tak terasa hari demi hari berlalu, minggu demi minggu telah berlalu, dan kita sekarang menginjak kepada bulan yang namanya bulan Zulhijjah. Seperti yang kita tahu bahwasannya bulan Zulhijjah termasuk ke dalam Arba'atul Hurum, yaitu 4 bulan yang Allah muliakan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, dan yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas ada apa dengan bulan Zulhijjah? Sama-sama kita ketahui dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, di mana pemerintah melakukan sidang isbat, melakukan ru'yatul hilal di beberapa tempat untuk menentukan tanggal berapa sebetulnya tanggal 10 Zulhijjah. Maka dari itu banyak sekali amalan-amalan di bulan Zulhijjah yang pastinya Allah lipat gandakan, walaupun itu ibadah sunnah. Hadirin rahimakumullah, kemarin tanggal 9 Arafah kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan di Makkah Al-Mukarramah, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah yang ada di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah kurban, atau biasa yang disebut di dalam literasi kitab-kitab fikih yaitu al-udhiyah. Seperti yang kita tahu, di dalam kitab Fathul Qarib dinyatakan bahwasannya wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukum daripada berkurban adalah sunnah muakkadah, di mana sunnah ini sangat dianjurkan. Maka dari itu, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berkurban. Hadirin rahimakumullah, berkurban di sini mengandung arti bahwasannya bertaqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu
bahwasannya kurban, ibadah kurban adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang awal mulanya diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam surat As-Saffat ayat 100, di situ Nabi Ibrahim memulai dengan redaksi Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang saleh. Maka dari itu tiada yang mustahil bagi Allah ketika hambanya meminta kepada Allah, ketika hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mungkin untuk kita bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Hadirin rahimakumullah, tidak sampai di situ Nabi Ibrahim dan Siti Sarah 80 tahun menunggu kedatangan anaknya. 80 tahun beliau tidak diberikan anak satupun. 80 tahun beliau berdoa Rabbi habli minas salihin tanpa henti. Maka dari itu doa tatkala tidak langsung hari itu juga, doa tatkala kontan, doa tatkala tidak kontan. Maka dari itu jangan berputus asa atas rahmat Allah. Jangan berputus asa, tetap berdoa kepada Allah, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, dari perjalanan sebanyak selama 80 tahun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa anak kepada Nabi Ibrahim. Fabassarnahu bigulamin halim. Telah datang kabar gembira kepada wahai Ibrahim dengan kedatangan anak yang diberi nama Ismail, bigulamin halim, dengan akhlak yang santun. Hadirin rahimakumullah, tidak sampai ujian di situ saja. Allah kemudian memberikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika Ismail masih kecil. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Kemudian Nabi Ismail dan Siti Hajar oleh Allah diungsikan, oleh Allah disuruh pindah ke satu tempat yang sangat tandus yang hari ini disebut Makkah Al-Mukarramah. Di situ tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, sangat gersang sekali. Maka tatkala itu Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjalankan perintah Allah. Ismail dan ibunya telah kehabisan persediaan air susu. Kemudian beliau mencarinya bolak-balik Safa Marwah dan akhirnya menemukan satu mata air yang disebut mata air Zam-Zam. Hadirin rahimakumullah, Ismail beranjak besar dan Nabi Ibrahim pun pulang menemui keduanya. Tidak sampai di situ ujian Nabi Ibrahim pun Allah tambah. Tatkala itu Allah abadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manam. Ketika itu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam berusia 13 tahun. Wahai anakku, anni ara fil manam, sesungguhnya aku ini bermimpi. Bermimpi apa wahai bapakku? Inni adbahuka, aku menyembelihmu, kata Nabi Ibrahim. Maka di situ terjadilah diskusi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Fanzur madza tara, pikirkanlah wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menjawab dengan santunnya, dengan bijaknya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang menjadi perintah Tuhanmu.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku bagian dari orang-orang yang sabar. Maka dari situ Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya Ismail. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, pelipisnya kemudian ditempelkan, dan Nabi Ibrahim pun tidak tega. Dia melemparkan wajahnya ke arah lain, karena bayangkan anak yang selama ini ditunggu-tunggu oleh keduanya tiba-tiba disuruh disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka disitulah ujian yang paling berat yang dihadapi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terkadang ujian yang kita alami, cobaan yang kita hadapi masih tidak seberapa dibanding Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dari itu ada pelajaran penting, yaitu kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan sabar atas perintah yang Allah berikan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, maka tatkala sebuah golok akan dihunuskan ke dalam leher Nabi Ismail, tatkala itu, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, maka sungguh aku benarkan terhadap mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya engkau termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu digantilah yang tadinya akan menyembelih yang namanya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, digantikan oleh Allah dengan seekor kibas yang sangat besar berkulit putih. Hadirin rahimakumullah, disitulah perintah kurban untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dari itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarisi beberapa syariat daripada Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah ibadah kurban dan ibadah khitan, ibadah haji dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, maka tentunya ada syariat-syariat yang mengatur itu. Tatkala kemudian dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, dari mulai apa saja hewan yang bisa digunakan untuk berkurban. Salah satunya ada al-dha'n, kemudian ada al-ma'zi, ada al-ibli, dan ada al-baqari. Al-dha'n yang berusia 1 tahun menjelang 2 tahun, yaitu domba yang berbulu besar. Kemudian al-ma'zi adalah domba yang berbulu tipis yang usianya 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian ada al-ibli dikatakan adalah unta yang berusia 5 tahun sampai menjelang 6 tahun. Dan yang terakhir adalah al-baqari, yaitu sapi atau kerbau yang berusia 2 tahun menjelang 3 tahun. Di situ para ulama fikih menjelaskan bahwasannya tidak bisa hewan kurban selain keempat itu, maka tidak sah kurbannya. Ketika hewan yang 4 itu mengalami cacat, buta matanya, pincang kakinya, ekornya buntung, telinganya buntung, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, maka dari situ ditetapkan bahwasannya ibadah kurban merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka dari itu niatkan kurban kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kurban ada 2, ada kurban sunnah dan ada kurban nazar. Kurban sunnah berniat nawaitu al-udhiyata masnunata lillahi ta'ala, niat saya berkurban sunnah karena Allah ta'ala. Adapun untuk kurban yang wajib, nawaitu al-udhiyata mandurata lillahi ta'ala, niat saya kurban nazar karena Allah ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita saksikan penyembelihan oleh mudhahi. Apa itu mudhahi? Mudhahi adalah pemilik hewan kurban, orang yang berkurban, disebut di literasi kita fikih dengan sebutan mudhahi. Mudhahi menyaksikan penyembelihannya. Afdal-afdalnya menyembelih adalah dengan dirinya jika mampu, jika tidak diwakilkan kepada muwakil. Maka dari situ muwakil yang menyembelih hewan kurban mudhahi
terdapat beberapa kesunahan. Yang pertama adalah membaca tasmiyah, yaitu basmalah. Yang kedua membaca salawat. Yang ketiga bertakbir. Dan yang keempat doa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika min fulan taqabbal. Ya Allah, ini kurbanku darimu dan untukmu. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah permintaanmu. Hadirin rahimakumullah, dari situ akan berakhir kepada pendistribusian. Bahasa di pesantren pendistribusian itu dikenal dengan istilah tasarruf. Jadi pentasarrufan itu adalah pendistribusian. Maka dari itu pendistribusian, pentasarrufan daging-daging yang dihasilkan dari hewan kurban harus sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika pisau menembus leher kurban, hewan kurban, maka detik itu juga darah mengalir, kepemilikan hewan kurban menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pentasarrufannya menggunakan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dari semua itu tentunya ada hikmah yang bisa diambil oleh kita. Yang pertama adalah dari ibadah kurban mendidik menjadi hamba yang sabar, patuh dan taat akan perintah Allah. Yang kedua, mendidik menjadi hamba Allah yang saleh, ikhlas dan berakhlak karimah. Dan yang ketiga, senantiasa menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tanggalkan sifat keduniaan kita. Yang keempat, mendidik menjadi hamba yang cinta kepada Allah dan memuliakan kedua orang tuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syakhkhara lana bi ni'matihi iman wal Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini menyimpulkan daripada khutbah yang pertama. Di dalam surat As-Saff ayat 101, Allah memberikan selamat kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat salamun ala Ibrahim. Keselamatan atas engkau wahai Ibrahim. Yang berawal kita seperti tahu bahwasannya yang diawali dengan doa, kemudian doa kita amalkan, amal dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah keikhlasan akan timbul, kepatuhan kita kepada Allah akan berbuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terkhusus untuk yang saat ini berkurban, untuk saat ini yang menunaikan ibadah haji. Semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan haji mabrur wa mabrurah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.